Saya merasakan sepertinya foto itu bergerak. Bergerak matanya ke kiri, ke kanan. Saya lihat lagi ke arah foto. Diem. Terlihat jelas di bagian jidatnya itu benjol dan keluar darah. Sampai saya menanyakan ke Pak Haji Dudung. Ada sebagian masyarakat situ yang mengasumsikan Ki Gede Palimanan itu seorang buta, semacam penguasa alam halus. Setelah saya membuka mata pada saat saya tidur miring ya, kaget saya. Di depan saya itu ada pocongan. Jelas. Pikir saya mimpi waktu itu. Saya coba kedap-kedipinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Malam hari ini saya akan membawakan satu kisah perjalanan saya sekitar tahun 2010, berkenaan dengan pekerjaan saya yang waktu itu saya bekerja di sebuah stokpel, yaitu gudang penyimpanan batu bara yang diolah kemudian diedarkan kembali. Nah, stokpel batu bara tersebut sangat banyak dihuni dengan berbagai makhluk halus yang sangat kuat ya. Jadi perjalanan saya selama di stokpel itu banyak mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan kejadian-kejadian yang sangat di luar akal manusia, di luar nalar. Sekitar tahun 2010, ketika itu saya bekerja di suatu perusahaan stokpel batu bara yang lokasinya berada di sekitar daerah Palimanan. Luas stokpel itu kurang lebih luasnya cukup luas lah, 1 hektar. Jadi di depannya kantor, kemudian di belakang kantor itu ada mes untuk karyawan maupun tamu-tamu yang akan datang, pembeli batu bara, dan di belakangnya lagi dengan tanah yang sangat luas, yaitu gudang untuk penimbunan batu bara. Berikut juga untuk penyaringannya di situ. Waktu itu saya kurang lebih sekitar pukul 1 siang ada di lokasi batu bara. Kebetulan posisi saya di situ sebagai penanggung jawab alat-alat berat dan barang-barang, yaitu batu bara dan semacamnya. Saya berkeliling menyelusurin kondisi-kondisi alat berat, yaitu loader maupun beko, dan juga timbunan batu bara yang menggunung. Jadi karena luasnya itu hampir 1 hektar, jadi saya keliling itu menggunakan sepeda motor. Pada saat saya berhenti mengendarai motor di posisi belakang timbunan batu bara, saya menerima telepon dari pimpinan saya. Sebut saya pimpinan itu Pak Agung namanya. Kang Idod, tolong disiapkan ya peralatan-peralatan semuanya nih, dari lampu, alat-alat berat, beko, dan loader, maupun tempat-tempat ruangan yang kosong, karena besok itu akan ada loading yaitu bongkaran kapal dari kapal tongkang lewat pelabuhan. Akhirnya setelah saya menerima telepon, kemudian saya
berkoordinasi dengan bagian-bagian yang terkait, termasuk bagian lapangan, alat-alat berat, maupun bagian-bagian teknisi ya, termasuk penerangan. Biasanya sampai malam sih kalau loading itu. Alhamdulillah semuanya karena peralatan sudah lengkap semua, jadi dengan tidak susah payah kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Hari pertama loading bongkaran itu ada aja hal-hal yang aneh. Sudah mungkin ada sekitar 50 mobil memasukin stokpel saya bongkar. Dari jam 7 masih berjalan terus. Akhirnya saya berkeliling untuk melihat posisi timbunan batu bara. Saya mengatur di belakang agar tidak berceceran lah, agar tertib. Sekitar jam 8 saya melewatin mau menuju perkantoran. Jadi sebelum perkantoran tuh dari mulai belakang itu tempat gudang batu bara, saya harus melewatin dulu, ada di situ ada WC, kemudian ada kamar mandi, ada ruangan tempat karyawan tidur, istirahat maupun tamu, kemudian kantor. Jadi saya harus melewatin itu. Aneh juga, barusan saya melewatin WC, kemudian saya berjalan menuju kamar mandi. Kebetulan saya mau kencing waktu itu, mau buang air kecil. Ternyata di kamar mandi itu ada suara orang mandi. Jebur, jebur, jebur. Saya kaget, saya takut barangkali ini karyawan apa supir drum truck yang memang mungkin sudah panas ya, apa letih dia mandi. Tapi saya herannya pintunya tidak terkunci. Suaranya jelas sekali. Akhirnya saya dengerin, tambah banter suaranya. Saya buka sekalian ya, karena tidak terkunci ya. Saya buka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pikir saya, hanya pendengaran saya saja barangkali. Ya sudah, saya nggak pedulikan. Akhirnya saya buang air kecil. Setelah itu saya istirahat dulu di kantor karena sudah letih dari pagi hingga malam ya. Tadi kantor saya bertemu dengan Pak Yadi. Pak Yadi itu adalah penjaga timbangan, di mana ada mobil masuk lewat mau memasukin tokpel kami. Di situ ada timbangan. Jadi mobil itu ditimbang, berapa total muatannya nanti dihitung. Nah, akhirnya saya iseng-iseng cerita sama Pak Yadi. Pak Yadi, barusan saya lewat kamar mandi mau kencing. Saya dengar ada orang mandi, jebar jebur, jebar jebur. Tapi setelah saya buka kok nggak ada ya. Memang terbesit dalam pikiran saya. Awalnya takut, bulu-bulu saya merinding kata saya itu. Cuma karena udah badan capek dan sudah nggak kuat mau kencing, ya udah saya kencing aja. Pak Yadi hanya tersenyum. Pak Idod katanya, kalau di sini sih sudah biasa kayak gitu. Hampir tiap-tiap malam tertentu ada suara orang mandi. Karena sudah terbiasa, karyawan umumnya di sini dianggapnya ya sudahlah, tidak ada apa-apa gitu. Terus mau gimana lagi gitu. Oh begitu kata saya itu. Maklum lah, saya karena karyawan masih baru di situ. Kebetulan masih baru 1 bulan saya bekerja di stokpel batubara tersebut. Kemudian datanglah mobil tronton yang barusan bongkar. Dia mau keluar lagi, mau ngambil barang lagi di pelabuhan. Cuma dia berhenti dulu di tempat saya waktu itu sedang berdiri sambil mengamatin mobil-mobil masuk. Nah, turunlah seorang supir yang badannya tinggi besar. Saya lihat dari dekat sih, karena kurang lebih 2 meteran lah dari tempat saya berdiri. Dia turun dari mobilnya. Akhirnya dia menghampirin saya. Kemudian dia berkata, "Pak, aduh saya mau ke WC. Di mana WC Pak ya?" Saya tahu bahwa rupanya dia perutnya agak mules
karena dia sambil memegang perut. Kemudian saya jawab, itu Pak di ujung Pak, kata itu. Di ujung dari sini lurus aja, kemudian belok kiri, paling ujung. Itu WC untuk umum, kata situ, untuk semua supir-supir. Oke Pak, makasih Pak ya. Dia sambil lari kecil, sambil memegang perutnya, dia menuju ke posisi WC yang ada di belakang. Tidak serang berapa lama, datang sosok dari arah utara, yang arah tadi WC umum yang diperuntukkan untuk para supir. Itu sosok hitam berlari kecil sambil berteriak-teriak, tolong, tolong. Saya kaget waktu itu, dan Ani juga kaget. Ani melihat saya, Pak, itu ada orang yang histeris Pak, minta tolong. Barangkali ada kecelakaan Pak. Saya kaget juga. Baru sebulan saya nanganin di Stokpel dan bertanggung jawab terhadap alat berat sama batu, stok batu yang ada di gudang. Pikir saya sudah ada kecelakaan. Semakin dekat orang tersebut, akhirnya sepertinya saya kenal. Oh, ternyata supir yang tadi, yang barusan dia minta menunjukkan saya WC untuk dia buang air besar. Rupanya dia nggak tahu kenapa itu. Saya juga pikir jangan-jangan dia yang kecelakaan. Namun saya lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kok tidak ada apa-apa. Malah si Ani menutup mukanya, menutup. Ani juga histeris, kaget. Saya semakin terhentak, ini ada apa? Saya nggak begitu banyak memperhatikan yang detail sih waktu itu, karena situasi malam juga. Ternyata setelah dia mendekat dengan saya, di depan saya kurang lebih 1,5 meter, kemudian saya perhatikan detailnya apa sih yang kecelakaan. Ternyata saya kaget juga. Pantesan si Ani menutup mukanya. Ternyata supir tersebut tidak memakai celana, hanya memakai kaos dalam. Kaget saya ngelihat rudalnya yang gandul-gandul, kata itu. Waduh. Akhirnya saya coba menenangkan. Tenang Pak, ada apa Pak? Karena teriakannya yang keras, jadi satpam yang di luar sana itu datang. Mungkin pikirannya sama seperti saya, ada kecelakaan. Termasuk Yadi, Pak Yadi yang ada di kantor juga keluar. Semuanya akhirnya tertawa melihat supir yang aneh. Udah tumbuhnya tinggi besar, bertatoan, tapi kok nggak pakai celana. Rupanya supir dia juga, supir truk itu nggak sadar. Akhirnya saya tenangin, ya tenang Pak, ada apa? Setelah tenang, baru dia menyadarin bahwa dirinya tidak pakai celana, dengan kotoran yang ada di paha-pahanya. Waduh, kata saya itu, ini ada-ada aja. Akhirnya saya serentak, cobalah ambilin sarung di sana, kata itu. Nah setelah kemudian diberi sarung, ya, saya tenangin dulu. Barusan saya bicara, Pak ada apa? Udah gini aja, sebelum Bapak jelasin kepada saya, itu bersihin dulu lah kotoran-kotoran yang masih tersisa di paha tuh. Saya nggak bisa ngobrol seperti ini, kata itu. Malah supirnya nggak berani. Pak, saya nggak berani kesana lagi, katanya. Kenapa? Pokoknya saya nggak berani lah. Saya minta antar. Bapak sih orang tinggi gede kayak gitu, tatoan lagi, minta antar sama petugas, kata itu. Karena kondisi yang ya seperti linglung, seperti stres sih, kata itu. Sepertinya sih. Akhirnya saya menyuruh satpam, sudahlah Pak Satpam tolong dianterin lah, dibersihin dulu, baru ngobrol sama saya. Kurang lebih 15 menit, akhirnya si supir tersebut dengan satpam datang ke tempat saya, sudah menggunakan celananya lagi. Tenang Pak, ada apa, kata saya tuh. Kok Bapak lari-lari, pikir saya tuh kecelakaan yang fatal, taunya dah kejadian seperti itu. Bapak nggak nyadar dan nggak pakai celana, kata saya tuh. Kasihan tuh si Ani sampai mukanya ditutup, kata saya tuh. Iya Pak, begini Pak kejadiannya tuh Pak. Pada saat saya buang air besar di WC yang di belakang itu Pak, kata saya tuh. Kan karena saya mules sekali, ya setelah beberapa menit buang air besar, kan saya kan mau ngerokok Pak, kata gitu. Terus kata gitu,
Nah setelah saya ambil rokok ya Pak ya, saya lupa korek saya itu ada di celana. Tapi ya sudahlah, iseng-iseng saya pegang aja karena saya konsentrasinya di perut, lagi sakit. Ternyata pada saat saya memasukkan rokok ke dalam mulut, tahunya ada orang yang nyalakan api Pak. Ada yang nyalakan api dengan korek. Karena asiknya saya itu mules, konsentrasi di perut, ya saya rokok aja. Tapi kurang lebih sekitar 4-5 menit dia baru sadar, ini siapa yang nyalain. Makanya saya takut Pak. Setelah itu bulu kuduk saya merinding Pak. Wah, kepala berat sekali. Hanya ada sesosok tangan dengan korek. Dan itu salahnya saya nggak konsen Pak. Jadi baru merokok akhirnya ya udahlah, karena takut saya tabrak aja pintunya. Saya keluar, nggak sempat pakai celana lagi katanya. Aduh, kata situ. Makanya kata situ, kalau apa-apa baca doa dulu kata situ. Iya Pak ya, kata dia tuh. Di sini tempatnya kayak gini ya Pak. Ya kata situ. Ya beginilah kalau Stokpel di sini itu. Bapak kan tahu, ini Stokpel kan di belakangnya gunung. Apalagi lokasinya di Palimanan. Ini sangat terkenal kata itu, keangkerannya. Makanya kalau apa-apa di sini harus doa kata itu. Oh iya Pak, baik Pak gitu. Udahlah, sekali lagi sih saya, untuk kedua kalinya saya nggak mau lagi buang air di sini. Nah, itulah hari pertama loading. Ada masalah-masalah yang kelihatannya sangat mencekam gitu bagi seseorang, bahkan sekaligus menggelikan gitu. Di samping saya melihat, mendengar ada yang mandi, si supir juga begitu. Dan 1 bulan ini selama saya bekerja sebelum loading, tidak terjadi apa-apa masalahnya. Tapi pas loading ini terjadilah hal-hal yang seperti itu. Nah, singkat cerita, loading hari kedua seperti hari-hari pertama, saya datang lagi ke kantor. Nah kali ini saya agak siang karena saya perlu istirahat. Hari kemarin saya pulang kantor itu jam 2 malam ya. Jadi masuknya agak siang. Nah itulah yang menambah sesuatu yang mencekam di dalam kantor itu. Dimana kalau itu posisi karyawan itu bekerja pada malam hari, kalau dia sendirian dia takut, pasti dia akan keluar dulu nyari teman gitu. Jadi harus berdua atau bertiga gitu. Makanya kalau ada Pak Yadi, kemudian Bu Ani pergi, Pak Yadi ini gelisah. Jadi selalu mengajak saya untuk ngobrol, untuk ngopi. Apa satpam suruh ngobrol di situ, dia juga sama merasa takut. Dan terus terang saya juga ngerasa ada perasaan takut, ada perasaan agak-agak misteri lah di situ. Karena apa? Ngelihat foto waktu itu yang tidak dikenal, kemudian ada dupa, ada sesembahan yang tidak umum lah untuk masyarakat Indonesia. Cuma yang gimana lah, dia pimpinan ya. Jadi mungkin mengenai ajaran ini nafsi-nafsi masing-masing. Cuma ya itu, karena tiap hari saya berikut staf-staf lain juga, karena ruangan ber-AC, menghirup bau hio, bau dupa, jadi badan itu bau dupa sepertinya. Makanya saya kadang-kadang nggak kuat lama, akhirnya saya keluar. Itulah hari-hari yang saya lakukan di kantor. Nah kebetulan hari ketiga itu hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu itu di kantor kami kan tutup ya, libur. Sabtu dan Minggu libur. Cuma karena instruksi dari Pak Agung, saya harus hadir, kecuali yang perempuan ya. Jadi saya sama Pak Yadi, bagian timbangan itu harus hadir. Dengan saya harus hadir untuk menyelesaikan pekerjaan loading dari pelabuhan ke Stokpel Batubara. Singkat cerita, pada malam harinya
semua sudah hitungan sudah masuk semua. Saya rencananya dengan Pak Yadi ini akan menghentikan loading ini, truk-truk yang masuk itu sekitar pukul 10 malam. Jadi bisa kita untuk istirahat lagi. Jadi sudah sepakat dan pimpinan sudah menyetujuin. Nah, cuma dengan tidak terduga-duga Pak Agung itu sekitar pukul 10 malam di hari ketiga saya mau pulang, Pak Agung ngebel. Saya dapat telepon dari Pak Agung, dari pimpinan saya di Bandung. Pak Idot, tolonglah saya minta laporan data-data berapa sekarang jumlah yang sudah masuk batu bara yang di stokpel dan sisa yang di kapal tongkang berapa. Akhirnya karena kebetulan Pak Yadi udah pulang duluan, jadi saya hanya sendiri. Dia sudah duluan pergi karena Pak Agung teleponnya telat jam 10. Jadi Pak Yadi jam 10 kurang 10 menit sudah pulang. Akhirnya saya sendiri, ya terpaksa saya akan mengerjakan sendiri. Akhirnya saya buka buku-bukunya, catatan-catatan dari timbangan. Perjalanan saya membuat laporan itu sampai jam 12 malam. Dan saya hanya sendiri waktu itu. Karena posisi kantor dengan satpam itu jaraknya cukup jauh. Kurang lebih 20 meter. Dan satpam sendiri jarang masuk ke kantor kalau malam. Entah kenapa gitu. Jadi saya di kantor hanya sendiri. Saya ngetik, ketik. Saya ngelihat foto gambar yang ada di atasnya ruangan Pak Agung, yaitu seorang yang sudah tua, sepertinya yang pernah saya sebutkan tadi di awal. Sepertinya dia bukan orang Indonesia tapi seperti muka orang India, dengan ada gambar-gambar di tengah alis, ada gambar-gambarnya sedang bersila dengan rambutnya yang panjang. Saya sambil input di komputer, merekap laporan-laporan. Saya merasakan sepertinya foto itu bergerak matanya ke kiri, ke kanan. Saya lihat lagi ke arah foto, diem. Kalau saya ini perasaan seperti itu. Awalnya saya itu mungkin hanya perasaan saya sajalah yang mungkin. Tapi terus terang, bulu kunduk saya nggak bisa dibohongin. Keluar bulu-bulu rumah itu ke atas. Saya ngelihat lagi, sepertinya bergerak dia tuh melihat saya. Tapi kalau saya lihat tidak, diam. Memang ya sudah, karena saya harus menyelesaikan laporan, saya kerjakan. Sampai sekitar pukul jam 12 ya malam, saya sendirian saja di kantor. Tiba-tiba lampu penerangan mati, total mati. Kaget saya tuh, kok mati? Gelap sekali, gelap gulita. Bahkan di ruangan tamu, di ruangan kantor sendiri saya gak bisa melihat. Nah, kebetulan di stokpel saya kan punya anjing, jadi punya peliharaan anjing untuk jaga-jaga dari orang-orang yang mau jahat di stokpel kami. Jadi anjing itu ada 7, dan semuanya nurut lah karena sering dikasih makan sama karyawan, termasuk sama saya. Itu suara anjing melolong, bersaut-sautan. Saya kaget. Saya teriak-teriak panggil satpam karena jaraknya jauh. Ya, tidak juga terdengar, tidak nongol-nongol. Akhirnya saya di kantor sendirian. Saya cari HP, alhamdulillah ketemu HP. Saya senter. Waduh, ini laporan saya belum selesai. Lampu sudah mati, pikir saya tuh. Bagaimana ini? Saya bisa dimarahin sama pimpinan karena dia akan ketemu dengan pemilik perusahaan, mungkin ditanyakan, dan laporan harus selesai hari itu juga. Jadi ya sudah, dengan perasaan yang tidak karuan lah, perasaan takut, dengan kondisi situasi kantor yang mencekam, gelap gulita, ada foto yang aneh-aneh, bulu kunduk saya berdiri.
lolongan anjing yang nggak pernah putus seperti serigala. Akhirnya saya sudah mendapatkan ini baterai, saya coba stop kontak, ternyata mati. Akhirnya saya menuju arah ruang tamu. Memang awalnya ruang tamu itu dimatiin lampunya, hanya ruang kantor aja. Saya coba lagi, iseng aja. Setelah saya nyalain, ternyata nyala, hanya ruang tamu yang nyala. Kaget saya juga. Saya pernah dengar bahwa aliran listrik di Stokpel ini itu gardunya 1. Jadi kalau itu mati, total mati semua. Demikian juga di depan, di satpam mati semua, total gelap gulita. Ternyata kok di ruang tamu nyala. Lah, saya udah nggak pikir panjang. Saya harus selesai ini tugasnya. Saya bawa aja komputer, saya gotong itu komputer. Saya masukin ke ruang tamu di situ. Berikut CPU-nya, monitornya semua masukin situ. Saya ketik, corokin. Udah, saya nggak peduli, saya nggak mau tahu lah. Mau nyala, mau yang aneh-aneh, yang penting saya pekerjaan selesai. Tapi tetap bulu kuduk ini merinding. Cuma ya terbantu juga. Ohnya saya selesaiin hampir kurang lebih 1:30 selesai. Saya udah ngeprint ya. Dan lampu tidak kunjung nyala, hanya ruang tamu saja. Akhirnya saya nggak matiin, udah biarin aja lah buat penerangan saya keluar. Setelah saya selesai semua laporan, kemudian saya foto dengan HP, saya kirim ke Pak Agung. Alhamdulillah Pak Agung masih menunggu saya. Betul juga, kalau nggak selesai dia marah. Jadi 1:30 dia masih bangun. Kok lama sekali sih Pak Idon, katanya. Ini sudah sambil gini kok. Iya Pak, maaf nih Pak, di sini mati lampu. Ini oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi tolong kirimkan saja datanya lewat HP aja. Oke lah, saya kirim. Alhamdulillah sudah diterima. Tidak lupa juga saya kembalikan juga monitor sama itunya ke kantor, ke ruangan kantor, sambil melihat foto-foto yang di ruangannya Pak Agung. Saya sampai melihat lagi, apa benar sih ini bisa senyum, bisa melihat, bisa melirik. Kaget saya itu. Sudahlah, saya nggak peduli. Akhirnya saya keluar, kemudian saya ngambil sepeda motor saya. Akhirnya saya pulang lah mengendarai motor. Itulah pemirsa Sobat Melihat Malam. Ada saja kejadiannya tiap hari tuh. Di hari ketiga saya dihadapin hal-hal yang sangat menyiksa batin saya, sangat mencekam. Namun tidak ada pilihan lain, saya harus melakukan itu. Di hari Minggu, di hari keempat, karena waktunya libur itu saya pakai untuk menyelesaikan loading, saya akhirnya datang. Sekitar pukul 5 saya kedatangan tamu menggunakan sebuah mobil. Kalau nggak salah sih itu sepertinya mobil Xenia. Seorang bapak yang kira-kira usianya sekitar 60 tahunan lah. Agak gemuk juga, cuma nggak begitu tinggi. Akhirnya dia memperkenalkan diri bahwa dia dari Majalaya. Saya teringat pesan Pak Agung, akan ada orang yang melihat batu dan akan membeli batu dalam jumlah yang banyak. Namanya Pak Dudung. Akhirnya Pak Dudung menghubungin saya, kemudian dia berkata, saya mau ketemu dengan Pak Idon. Di mana ya Pak? Oh iya, saya sendiri Pak. Dengan Pak Dudung ya, kata situ. Oh iya, Bapak tahu dari mana? Barusan Pak Agung ngebel, kata situ. Silakan masuk Pak. Akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Dudung. Ya sepertinya dia Haji lah kalau panggilannya, Pak Haji Dudung. Nah, dia seorang pengepul batu bara di Majalaya maupun Bandung yang memasukkan bahan bakar batu bara ke pabrik-pabrik tekstil yang ada di Majalaya, kemudian Bandung. Entah berapa pabrik yang dia order gitu. Sepertinya dia orang pengusaha besar. Dia meminta bahwa dia mau ikut tinggal di Stokpel saya.
karena Pak Agung sudah mengizinkan katanya. Akhirnya semua berkemas, barang-barang dari mobil dia dimasukin ke dalam kamar yang telah saya sediain, saya antar. Mungkin karena capek, letih dari sana, akhirnya dia istirahat di situ. Kurang lebih pukul 11 malam, Pak Dudung keluar mendatangin saya. Saya waktu itu posisi menemanin Pak Yadi yang ada di kantor sambil ngopi. Saya aneh ngelihat kondisi Pak Haji Dudung berbeda pada saat dia datang dan sampai saya menyuruh istirahat dengan posisi yang barusan saya temuin. Terlihat jelas di bagian jidatnya itu benjol dan keluar darah. Sampai saya menanyakan ke Pak Haji Dudung, "Pak Haji, kok jidatnya berdarah sih Pak Haji? Kenapa Pak Haji? Terpleset apa gimana?" kata itu. Pak Haji Dudung bercerita, "Pak, saya mau cerita tuh malu sebetulnya." "Kenapa sih Pak?" "Udah gak apa-apa," kata itu. "Gini Pak Idot, dia waktu itu kan saya mau sholat sunnah," katanya. "Oh maklum," kata situ, "kalau Pak Haji ini rajin sholatnya," katanya. "Nah pada saat saya sholat sunnah, pada rakaat pertama kemudian di ruku, itu ada yang dorong Pak dari belakang," kata dia tuh. "Entah," kata dia tuh, "mungkin saya pikiran lagi pusing, apalagi kondisi fisik nggak fit," katanya. "Tapi nyata sekali kok dorongannya, keras, sampai saya terjelembat ke depan dan kepala saya terbentur oleh lemari, sudut lemari. Saya lihat ada siapa yang mendorong," kata Pak Haji itu. "Nggak ada siapa-siapa ternyata aja, tapi jelas sekali dorongannya aja." Saya berpikir ya, kata mendengar pembicaraan Pak Haji itu, "Aduh, jangan-jangan ini makhluk yang usil juga," kata itu. Akhirnya mungkin Pak Haji Dadang sepertinya orang yang sedikit paham akan spiritual. Mungkin dia merasakan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya Pak Haji Dadang ngomong kepada saya, "Pak Idot, sepertinya di kamar saya tuh ada penghuninya. Dia rasanya tidak suka sama saya," kata. "Ah Pak Haji sih bisa-bisa aja." "Enggak kok, saya agak ngerti hal-hal gitu," kata Pak Haji itu. "Aduh gimana ya Pak Idot, dia saya udah setua ini, masa saya harus takut ya? Cuma kalau saya nggak takut, fisik saya yang kena masalah," kata itu. "Ya sudah Pak, di sini aja ngobrol sama saya," kata itu. "Nggak usah tidur lagi di sana lah." "Iyalah di sini aja. Cuma saya kan terbatas Pak di sini. Kalau Bapak kan tinggal di sini, saya pulang." "Udah Kang Idot tinggal sini aja," katanya. "Temenin saya aja tidur di sini." "Nah Kang Idot kan udah tuan rumah di sini, tapi istri saya kan nunggu saya Pak," kata itu. "Udah dibel aja kondisi ini. Tolonglah Pak Idot aja, temenin saya aja." Akhirnya saya, karena ya pesan Pak Agung saya harus memberikan servis pelayanan yang baik pada pembeli. Akhirnya saya coba SMS istri saya. Alhamdulillah istri saya menyadari. Akhirnya saya menyanggupin, "Ya udahlah, baik Pak, saya akan tidur di sini ya. Nanti saya ngambil kamar yang sebelah." "Udah bareng saya aja Pak tidurnya, kan ada 2 bed," kata situ. "Aduh, nggak risih ta Pak tidur?" "Enggak lah, kan beda ini aja." "Oke," kata situ. "Udah, enak Bapak gimana." Akhirnya stokpel bongkaran itu saya tutup jam 12 malam sesuai instruksi dari Pak Agung. Semua pulang, saya akhirnya menemui Pak Haji Dadang. Nah, Pak Haji Dadang ngambil bed di sudut ruangan, saya ngambil posisi bed yang dekat pintu. Setelah badan itu sudah rasanya remuk lah, penat. Akhirnya saya juga udah gak kuat mata, akhirnya saya tidur.
Jadi Pak Haji Dadang tidur di bednya yang dia tidurin, saya di bed saya, ada 2 bed sih ya. Kemudian dibatasin oleh ada semacam meja kecil di tengahnya. Saya tidur menghadap menyamping gitu karena udah letih sekali. Pak Haji Dadang tidak berserang lama terdengar dengkurannya, seperti dia nyaman ditemani saya. Saya tidur capek ya, capek sekali. Dan anehnya mata ini tidak kunjung ngantuk. Badan udah ngerasa sepet, sudah ngerasa capek sekali. Ditidurin, kok sepertinya gelisah. Ada apa gitu. Ini coba saya pejamin mata. Kurang lebih sekitar 10 menit lah. Tidak kunjung juga tidur karena pikiran masih bergerak terus, badan udah capek. Akhirnya saya membuka mata untuk melihat posisi Pak Haji Dudung, dengkurannya sudah pulas sekali apa enggak, kata itu. Kok saya nggak bisa tidur, dia enak saja, orang yang kena masalah awal gitu. Setelah saya membuka mata pada saat saya tidur miring ya, kaget saya. Di depan saya itu ada pocongan. Jelas. Pikir saya mimpi waktu itu. Saya coba kedap-kedipin ya. Ada. Cuma saya posisi tidak bisa apa-apa, miring aja. Waduh, kata situ. Ini pantesan Pak Haji Dudung bermasalah di sini. Kok demikian banternya, hal-hal itu menimpa saya, menimpa teman-teman saya maupun rekanan saya yang ada di sini, kata itu. Aduh, dengan ya mau gimana lagi, karena posisi badan sudah tidak bisa bergerak. Jelas sekali pocongan dengan bungkus rawon putih yang terikat. Dan anehnya ya, dia hanya berdiri di depan saya. Sayangnya Pak Haji Dudung sudah ngorok. Aduh, saya udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah, terpaksa saya membaca doa-doa. Apa aja saya bacalah. Sampai kurang lebih 10 menit. Akhirnya dia menghilang. Karena saking capeknya, udah saya tertidur pulas. Barulah pagi harinya saya dibangunin Pak Haji Dudung sekitar pukul 6. Pak, bangun Pak. Badan rasanya udah seperti patah-patah lah. Singkat cerita, sampailah kepada hari terakhir. Jadi hari-hari Senin, Selasa itu normal, tidak ada apa-apa. Dan hari terakhir, di hari yang ke-6, saya dengan Haji Dudung melihat batu di belakang untuk sampel batu-batu yang bisa dipakai untuk pabrik-pabrik tekstil yang ada di Majalaya maupun di Bandung. Rupanya Pak Haji Dudung ngerasa senang, cocok. Bagaimana pembayarannya? Setelah saya berbicara pembayaran, kemudian mengenai harga sudah deal. Akhirnya Pak Haji Dudung pamit. Kemudian setelah bersalaman, Pak Haji Dudung pulang dengan membawa ceritanya tersendiri, yaitu kepala yang benjol. Nah, di hari terakhir saya kemudian pada saat istirahat kita makan bersama, saya ngobrol-ngobrol dengan warung yang ada di sebelah stokpel saya. Banyak cerita di situ. Alhamdulillah dengan cerita orang-orang situ akhirnya saya memahami banget bahwa lokasi yang saya tempatin itu sebetulnya itu tempatnya masyarakat makhluk halus di situ, dan sudah ribuan tahun di situ. Dan masyarakat di situ mengenal. Makanya setiap masyarakat di sekitarnya dengan pada saat hari-hari tertentu pasti menyediakan sajen, yaitu berupa makanan-makanan, kemudian air minumnya kopi pahit dan dupa. Katanya di situ leluhurnya dia menurut pakem kepercayaan masyarakat situ. Oh begitu. Bahkan dia menamakan juga penguasa di situ
di situ itu yang dinamakan Ki Gede Palimanan. Ada sebagian masyarakat situ yang mengasumsikan Ki Gede Palimanan itu seorang buta, semacam penguasa alam halus. Ada juga yang menamakan bahwa dia itu manusia. Nah, wallahu alam mana. Tapi pada intinya masyarakat situ meyakinin bahwa itu leluhur dia, dan dia selalu memanggil kalau ada acara hajatan, sunatan, apa hari-hari sakral seperti malam Jumat Kliwon, pasti dia menyediakan sesajen lah, hampir seluruh rumah. Saya baru menyadarin waktu itu. Bahkan masyarakat situ menanyakan saya, Kang Idot dari mana? Katanya. Kok Kang Idot berani sih di sini sampai malam-malam? Karena sebelum Kang Idot tuh nggak ada yang betah. Saya tanyakan, Pak, di tempat saya, Stokpel saya itu banyak kejadian aneh. Itu apa ya, Pak? Ya itu, kata itu. 1 bulan saya di situ tidak ada apa-apa. Baru setelah ada bongkaran, ada loading, terjadi seperti itu. Setelah saya berbincang-bincang dengan sepuh yang ada di situ, ternyata makhluk penghuni situ itu merasa terganggu dengan hiruk pikuknya tronton masuk, Pak. Debu bertebaran, lokasi yang rusak, katanya sih. Dia tidak terima. Makanya dia memberikan kode kepada kita itu berupa itu. Kalau saya merasakan ada betulnya juga. Saya pikir-pikir ada betulnya juga. Jadi memang sangat sulit sekali ya untuk kita berdamai, istilahnya hidup bersama. Karena apa? Ada sesuatu yang mengganggu kehidupan satu dengan yang lainnya. Mungkin dunia makhluk halus terganggu dengan derunya mobil karena full dari pagi sore sampai malam. Nah, kita juga terganggu dengan penampakan hal-hal seperti itu. Dan saya hanya bisa berdoa untuk selanjutnya. Kalau memang ada sesuatu yang akan saya lakukan, baik akan kunjungan keliling Stokpel, gudang di belakang, saya selalu minta izin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya biar selamat lah. Karena apa? Sebelum ini, di hari terakhir, waktu saya mau pulang, ya di hari ke-6, kunci loader, kunci beke itu ada di saya semua. Dan semua mati, dalam kondisi mati. Kondisi mati udah selesai semua, udah pulang. Loadingan udah selesai semua. Jadi semua istirahat. Tapi anehnya, alat berat yang namanya loader, ya, itu nyala sendiri, kemudian dia bergerak sampai menubruk salah satu dinding, rubuh lah. Padahal kunci ada di saya di kantor. Sampai saya dimarahin bos. Gimana sih Pak Idot tuh? Ini sudah tahu loader itu waktu malam nggak usah digunain, ini digunain. Sampai saya berkata, Pak, saya jujur nih, kunci ada di saya dalam keadaan mati. Supir sudah pulang, sudah gak ada apa-apa. Hal gak mungkin Pak dia nyala sendiri. Tapi nyatanya itu, tuh tanya satpam, tuh dinding sampai ambruk, belum kerusakan bodi gitu. Aduh, saya susah menjelaskannya ya, karena kondisi-kondisi yang di luar nalar. Tapi ya mau apa lagi, apapun ritual kita untuk mengusir hal-hal itu, hal yang mustahil. Karena di situ tempatnya, komunitasnya yang begitu kuat. Bahkan mungkin yang disebut Ki Gede Palimanan itu penguasanya. Jadi ya kita hanya sebagian yang kecil yang tidak bisa melawan arus, hanya bisa berjaga-jaga untuk diri saya sendiri. Nah, sampai kejadian beko yang menyala sendiri kemudian menubruk dinding,
Pak Agung nggak mau tahu, seolah-olah pasti ini ada yang menyalakan. Saya juga konfirmasi dengan satpam, karena satpam juga waktu itu jaga, dan gak ada orang memang. Dan mustahil sesuatu mesin terkunci, tidak jalan, tidak ada setrum, kemudian dia jalan sendiri sampai menabrak dinding. Tapi kan pimpinan tidak mau tahu, dia lihatnya hasil gitu, hasilnya dia, buktinya seperti itu. Beberapa kali saya menanyakan ke satpam, ya memang seperti itu. Alhamdulillah, karena kondisi saya harus menghidupi anak saya kuliah, saya bertahan sampai 3 tahun di situ. Walaupun dengan suka duka yang begitu luar biasa, banyak dukanya. Karena tiap hari pasti dibenturkan dengan hal seperti itu. Yaitu karena manusia yang sudah begitu ekstrim, merusak lingkungan, udara, kemudian suara yang tadinya sunyi menjadi berantakan, menjadi hiruk pikuk. Pastilah sesuatu yang di situ, ditinggal situ, pasti akan merasa keganggu. Demikian juga warga sekitarnya. Tapi kan kalau warga sekitar kan bisa dinego. Biasanya bos aja memberikan suatu kompensasi tiap bulannya. Jadi dia menyadarin. Tapi kalau makhluk halus, gimana mau kompensasinya? Itu yang kendalanya. Hal-hal itu. Dan alhamdulillah karena istilahnya kuatnya tanggung jawab saya untuk menghidupi rumah tangga, akhirnya saya berkuat 3 tahun dalam pekerjaan itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, Sobat Melewat Malam. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini menjadi pelajaran kita semua. Jadi ada kalanya kita itu mempunyai hak untuk menghalau makhluk-makhluk halus. Jadi ada kalanya kita yang mengganggu. Itulah posisi yang saya alami waktu itu. Demikianlah kisah cerita perjalanan saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.